Bukan kisah biasa. Hubungan yang terbentuk lewat kerja keras netizen membuat Lesti dan Rizky Bilar yang awalnya tak saling kenal makin akrab satu sama lain. Tak hanya jadi sepaket di layar kaca, hubungan keduanya sudah masuk ke ranah yang lebih serius. Perkenalan dengan orang tua menjadi langkah awal yang selama ini diidam-idamkan netizen. Beredar foto keakraban Lesti dan ayah Bilar. Benarkah Lesti telah diterima oleh keluarga Bilar? Terlepas dari kisah Leslar yang bikin baper, Rizky Bilar tengah dihadapkan dengan masalah penggunaan kata anjay yang kembali ia populerkan. Dihadapkan dengan masalah tersebut, Bilar justru terlihat santai dan fokus dalam bekerja. Sebaliknya, Lutfi Agizal sebagai orang yang mempermasalahkan penggunaan kata anjay malah diserang oleh netizen. Lantas, seperti apa hubungan Lutfi dan teman-teman pasca dirinya mempermasalahkan penggunaan kata anjay? Disenggol calon adik ipar Devano Danendra, apa tanggapan Lutfi? Bikin klarifikasi saat live air mata Lutfi menetes. Lantas, apa yang membuat pria tersebut menangis saat sedang live? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rizky Bilar dan Lesti memang sedang jadi sorotan publik. Perjalanan hidup mereka yang dianggap senasib membuat pasangan yang sebelumnya tak saling kenal itu dijodoh-jodohkan oleh netizen. Dan memang kekuatan netizen tak bisa dianggap sepele. Kurang lebih sebulan berlalu pasca dijodoh-jodohkan, keakraban mulai tampak antara Bilar dan ayah Lesti. Candaan keduanya di belakang panggung setidaknya mampu mengukir senyum di bibir netizen yang berharap lebih untuk idola mereka. Pasca video canda tawa Bilar dan ayah Lesti viral, kini beredar pula foto keakraban Lesti dan ayah Bilar. Dalam foto tersebut, Lesti terlihat begitu akrab saat memeluk ibu dan berpose bareng ayah Rizky Bilar. Kalau saya, misalnya ada yang dekat sama anak saya atau jadi teman saya, jadi saya anggap itu keluarga gitu. Jadi intinya mungkin Bilar ini saya anggap udah ada keluarga baru. Orang tua sih pengen gue nikah, tapi mereka selalu support ke gue. Mereka selalu support siapapun yang gue pilih gitu. Yang penting itu baik dan sayang keluarga. Bisa dibilang Lesti itu kan emang banyak hal yang dia punya, banyak aspek yang dia punya untuk menjadi istri idaman ya, bisa dibilang ya, karena dia berprestasi, pekerja keras, terus ya itu dia cantik juga kan, cantik dan bisa masak. Ya kalau memang udah jodohnya ya mudah-mudahan aja sih kalau saya kan gitu. Kalau memang udah deket jodohnya ya mudah-mudahan aja gitu. Kalau orang tua mendukung aja gitu. Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti memang bikin baper. Namun di balik kisah mereka, ada pula kontroversi yang tak kalah heboh. Ya, pasca kata anjay yang sering terucap dari Bilar saat berdua dengan Lesti, kata anjay pun dipermasalahkan. Adalah Lutfi Agizal, pacar Salsa, anak Iis Dahlia, yang berdalih membuat konten edukasi.
Alih-alih dipusingkan dengan permasalahan tersebut, Bilar justru nampak santai dan bahkan memilih fokus bekerja, yakni jalani syuting bersama Nikita Willy, salah satu artis yang selama ini ia idolakan. Yang pasti yang pertama kita harus tes rapid ya, karena kan kita udah lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu syuting lagi, dan kita nggak tahu orang-orang itu dari mana-mana aja kan. Ya jadi pertama kali beradu acting pasti ada rasa nervous, canggung gitu. Ya wajar sih, karena kan secara Niki kan udah dikenal sebagai ratu sinetron dan emang udah sangat-sangat ngetop ya bisa dibilang. Ya udah, terus tapi syukurnya Niki ini emang anak asik, suka bercanda dan mau sharing untuk berbagi ilmunya juga ke saya. Jadi ya lama-lama mencair dan alhamdulillah semuanya jadi begitu take adegannya semua berjalan lancar. Yang saya pelajarin satu hal kecil aja, seorang Niki itu nggak membaca skrip di set loh. Jadi dia udah benar-benar baca di luar set, baca di base camp. Begitu dia masuk set dia nggak mau baca set, nggak mau baca lagi. Dia benar-benar pahamin skrip itu di luar set. Jadi saya sempat saya sempat sekali kan, saya sempat baca skrip di set. Bilar gitu, jadi sambil bercanda, jangan baca di set gitu, kayak gitu. Secara profesionalitas, secara totalitas, emang Niki bisa dibilang seorang panutan sih ya maksudnya, dan emang sangat-sangat menggambarkan sosok yang bisa dibilang sebagai artis top gitu. Dan emang hal yang dia lakuin itu mencerminkan kebintangannya gitu. Tak ambil pusing dengan permasalahan anjay yang tengah viral, Bilar memilih fokus bekerja. Namun, benarkah pasca viral, Lutfi terciduk gunakan kata anjay? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Polemik penggunaan kata anjay oleh Lutfi Agizal memicu reaksi netizen. Tak disangka, ditemukanlah salah satu komentar Lutfi di salah satu akun media sosial. Dalam komentarnya, Lutfi tak segan membubuhkan kata anjay yang kini ia permasalahkan. Netizen pun berbondong-bondong menyerang kekasih Salsa Juwita tersebut. Lantas, seperti apa hubungan Lutfi dengan teman-temannya pasca ia mempermasalahkan kata anjay tersebut? Kalau masa dijauhin, saya tidak merasa saya membuat mereka marah dengan saya, karena saya tidak menyebutkan ini untuk mereka siapapun, tidak sama sekali. Justru saya malah heran, kenapa sih orang malah berpikiran menjauhi saya gitu. Padahal apa yang saya lakukan juga belum tentu untuk dia. Kalau dia mengambil hikmahnya, ya berubahlah untuk lebih baik. Tapi kalau dia tidak menerima hikmahnya, ya kenapa dia harus menjauhi? Gue sih tidak merasa mereka jauh ya kepada saya. Justru yang harus ditanyakan mereka sih. Mereka merasa menjauh gue apa? Kalau gue sih nggak merasa menjauhi mereka. Gue fan-fan aja. Kalau bolak, gue habis ankle kemarin, lagi recovery, belum bisa. Terus gue juga lagi kebetulan sibuk banget ngurusi YouTube gue yang baru. Gue sedang fokus di yang lain. Tapi gue sering nongkrong. Gue masih membuka peluang untuk siapapun mengetek saya balas. Lutfi ini sebenarnya teman saya. Oh, temen lu bang? Oke. Teman. Ya kita nggak tahu motivasinya apa gitu. Kita nggak tahu. Ya kita lihat aja lah gimana dia nanti, apa yang dia lakuin. Tapi kan sejauh ini kan netizen juga pinter pak. Netizen juga tahu mana yang baik mana yang benar. Ya apa ya? Ya udah gitu. Ya udah selagi belum ngerugiin secara langsung. Kecuali dia datang ke rumah saya, masang petasan, berisik ke rumah saya, tuh baru saya pasti langsung tegur Lutfi. Sekarang kan dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh secara langsung kan, ya udah.
Pemirsa Intens Investigasi bermaksud mengedukasi. Apa daya topik yang diangkat Lutfi Agizal justru mendapat reaksi keras dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Menariknya, kritik untuk Lutfi tak hanya datang dari netizen belaka. Calon adik ipar Lutfi, putra bungsu Isdalia, Devano Danendra, juga ikut memberikan tanggapan. Devano mengunggah tulisan anjay di media sosialnya. Tak hanya itu saja, Devano bahkan terang-terangan menolak Lutfi sebagai kakak ipar jika pada akhirnya menikah dengan sang kakak Salsa Juwita. Lantas seperti apa Lutfi menanggapi postingan Devano Danendra? Kalau orang mau bilang maaf ya, A yang belakang Y itu, gue tidak melarang sampai sejauh ini. Gue tidak melarang, tapi gue bermohon untuk menggunakan di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat. Udah itu aja. Jadi dia pun mau ngomong ya nggak ada masalah. Silakan gitu. Kebebasan berpendapat silakan. Sejauh ini belum sih, belum membuka komunikasi apapun sih, tapi gue minta maaf kalau mungkin ada early damage atau early impact ya kepada mereka, karena gue juga menyayangkan kenapa netizen hal ini dikaitkan sama yang lain. Ya nggak gimana, emang kebebasan berpendapat silakan saya kan, jangankan Devano, yang lain aja juga banyak kan ngomong. Emang kenapa? Emang saya mau nuntut dia? Emang saya mau menentukan benar dan salah? Nggak ada masalah kan? Nggak ada nama saya kan? Emang itu buat saya. Sejauh ini sih yang namanya calon saya juga belum ada niatan untuk menikahi ya. Jadi calonnya bukan saya kayaknya. Simpel kan, gue nggak GR gitu. Anak gue baik-baik aja, wah. Baik-baik. Mas jangan. Kritik tak hanya datang dari publik. Orang yang dianggap paling dekat pun ternyata bereaksi dengan sikap Lutfi. Benarkah Lutfi akan menghentikan konten tentang kata anjay lantaran diserang netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Tujuan Lutfi mengedukasi publik lewat kontennya jadi kontroversi. Netizen berbondong-bondong mendatangi lapak Lutfi hanya sekadar meninggalkan berbagai komentar pedas. Tak hanya netizen, sejumlah selebritis juga ikut berkomentar perihal kata anjay yang dipermasalahkan oleh Lutfi Agizal. Lantaran mendapat banyak tanggapan dari netizen hingga selebritis, Lutfi berniat menghentikan pembahasan terkait kata anjay. Apalagi kini masalah tersebut telah ditangani oleh instansi pemerintah. Lutfi pun berniat mencari topik baru yang akan ia bahas dalam konten edukasinya. Kalau konten edukasi gue ini tidak berhenti di pembahasan ini ya. Tapi untuk pembahasan ini saya sudah hentikan. Karena apa? Sudah ada instansi atau lembaga yang mengurusi tadi, ya sudah stop saya di sini. Kalau saya dibutuhkan kembali lagi saya siap untuk menjelaskan. Tapi untuk dari sisi saya sudah cukup tidak membahas yang lain. Tapi saya akan membahas di konten yang lain, di hal yang lain ya. Mungkin juga masalah kalimat, berbahasa, berperilaku, atau dari segi kesehatan dengan narasumber-narasumber yang saya akan hubungin. Sebenarnya yang dilakukan oleh si orang ini dengan KPAI ya, kita boleh pakai itu tapi jangan untuk konsumsi publik. Kita ngomong sama adik kita ngomong sama teman kita yang by off air, out of the record, itu nggak masalah. Tapi kalau ngomong di depan publik kayak gini nih, banyak kamera, banyak handphone, itu nggak boleh kita pakai kata tersebut. Itu yang lagi dicanangkan sama orang ini. Ya bagus sih maksudnya, tapi kalau menurut aku terlalu sepele ah. Ada salah satu selebriti juga ikut Denso. Iya, gimana? Ya berarti bagus. Attention gue memberikan sebuah edukasi ini dilihat dan di notice sama beberapa orang. Gue mohon banget, kalian sudah menotis ini, tolong ambil hikmahnya.
tolong ambil positifnya dan jangan gunakan negatifnya, dan jangan gunakan juga untuk hal yang negatif. Lebaynya dari mana? Yang bilang pidanakan kan bukan saya, Mas. Saya nggak pernah bilang ini akan dipidanakan, dan saya membuat ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum menyatakan niat untuk berhenti mempermasalahkan penggunaan kata anjay, Lutfi Agizal sempat tampil live di akun media sosial. Dalam video live tersebut, Lutfi meminta maaf sekaligus mengajak publik untuk sama-sama menyelamatkan generasi bangsa selanjutnya. Dalam tiap kata yang terucap, nada berat Lutfi menandakan jika pria tersebut sedang menangis. Lantas, apa maksud dibalik tangisan Lutfi saat sedang live Instagram? Ini menyindir siapapun, demi Allah, tidak untuk menjatuhkan mereka. Gua sama tim minta maaf kalau ada perkataan gua yang salah sebelum maupun saat ini. Sebenarnya bukan cengeng ya, bukan nangis seperti apa, tapi gue nangis jujur aja, gue nggak nyangka gue itu siapa. Anak Semarang yang memang rintis di dunia entertain, hidup makan dari situ, tiba-tiba bisa mendapatkan perhatian ke sebuah instansi LSM, dan di situ poinnya sangat bagus. Gue suka banget ketika mengucapkan kalimat tersebut. Jika makna dan tujuannya positif, gak ada masalah. Tapi jika maknanya itu ditujukan untuk negatif atau agresif, menyerang orang, menyakiti hati, jangan. So, berarti di bold paling bawah adalah lebih baik tidak menggunakan karena berpotensi buat tadi gitu. Tapi kalau mau tetap digunakan, kita kembali lagi sama masyarakat semua yang menggunakan. Lebih baik menggunakan hal yang lebih baik. Kalau mau menggunakan, tahu tempatnya aja. Jangan sampai dicontoh oleh anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu, nanti takutnya ya lingkungan tertentu tidak menerima. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.